Di kampung kami, mencari petai sudah jadi hal biasa. Banyak orang masuk hutan sejak pagi dan pulang sebelum maghrib. Kata orang tua, jangan pernah berada di dalam hutan saat hari mulai gelap. Tapi tidak semua orang percaya. Ada satu cerita yang sering dibicarakan pelen-pelen saat malam, tentang seseorang yang kehujanan di hutan dan menemukan sebuah rumah untuk berteduh. Katanya, rumah itu terasa hangat dan penghuninya sangat ramah. Tapi sejak kejadian itu, orang tersebut tidak pernah bener-bener sama lagi. Dan semua berawal dari niat sederhana, mencari petai sebelum malam tiba. Pagi itu sebenarnya berjalan seperti biasa. Aku bangun sebelum matahari benar-benar naik, membantu istriku menyiapkan dagangan kecil di depan rumah. Lalu duduk sebentar menikmati kopi pahit yang sudah jadi kebiasaan. Di kampung kami, hidup memang sederhana. Apa yang didapat hari ini, itulah yang dimakan besok menjelang siang. Saat aku sedang memperbaiki keranjang anyaman yang sudah mulai longgar, datanglah Pak Darto, tengkulak yang biasa membeli hasil hutan dari warga. Ia jarang datang langsung ke rumah. Biasanya cukup lewat pesan atau titip kabar. Ada pesanan banyak, katanya tanpa basa-basi. Petai itu besok pagi harus sudah ada. Aku sempat terdiam. Petai tua tidak mudah didapat, apalagi kalau harus banyak. Biasanya perlu masuk lebih dalam ke hutan, ke bagian yang jarang dijamah warga. Besok pagi? Tanyaku memastikan. Pak Darto mengangguk. Harga bagus, lumayan buat kebutuhan beberapa hari. Aku tidak langsung menjawab. Di kepalaku terbayang kebutuhan rumah yang makin menipis. Beras tinggal sedikit, dan anakku sudah mulai minta uang untuk sekolah minggu depan. Kalau sekarang berangkat, masih sempat. Lanjutnya lagi, seolah tahu aku sedang menimbang. Aku melirik ke arah langit. Matahari sudah condong ke barat. Kalau masuk sekarang, berarti aku harus pulang saat senja. Atau bahkan lebih, jangan terlalu sore ke dalam. Suara istriku tiba-tiba terdengar dari belakang. Ia berdiri di ambang pintu, wajahnya tidak terlalu tenang. Tunggu besok saja. Aku hanya tersenyum kecil. Besok sudah tidak keburu. Pak Darto menepuk bahuku pelan sebelum pergi. Aku tunggu kabarnya. Setelah ia pergi, suasana jadi sedikit sunyi. Angin siang berhembus pelan, membawa suara daun yang saling bergesekan. Entah kenapa, ucapan istriku tadi masih terngiang. Orang-orang juga bilang begitu. Tambahnya pelan. Akhir-akhir ini, hutan itu beda. Aku menghela napas. Dari dulu juga hutan ya, begitu saja. Ia tidak menjawab, hanya menatapku sebentar sebelum masuk kembali ke dalam rumah. Tak lama, aku mulai bersiap. Keranjang ku periksa lagi. Tali pengikat ku ganti dengan yang lebih kuat. Parang ku selipkan di pinggang. Semua terasa biasa, seperti hari-hari sebelumnya. Hanya saja, kali ini, waktunya memang lebih sempit. Saat aku melangkah keluar rumah, beberapa tetangga yang sedang duduk di warung kecil dekat jalan menoleh. Mau ke hutan, Kang? Tanya salah satu dari mereka. Aku mengangguk. Sore begini, sebentar saja, jawabku ringan. Mereka saling pandang, lalu salah satu dari yang lebih tua berdehem pelan. Kalau sudah mau maghrib, mending pulang. Jangan dipaksakan. Aku tersenyum, mencoba mencairkan suasana. Iya, Pak, tidak akan lama. Namun, tidak ada yang benar-benar membalas senyumku. Mereka hanya diam, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi mengurungkannya. Langkah kakiku mulai menjauh dari kampung. Jalan setapak menuju hutan sudah sangat kukenal. Tanahnya sedikit lembab, bekas hujan semalam. Udara terasa lebih sejuk saat pepohonan mulai menutup cahaya matahari di belok kengku. Suara kehidupan kampung perlahan menghilang, digantikan oleh suara daun, ranting, dan sesekali kicau burung yang terdengar semakin jarang. Aku terus berjalan, mencoba mengabaikan perasaan ganjil yang mulai muncul. Dalam pikiranku hanya ada satu hal, petai yang cukup untuk dibawa pulang sebentar saja. Gumamku pada diri sendiri. Tanpa kusadari, matahari sudah semakin rendah. Cahaya yang masuk ke dalam hutan berubah jadi kekuningan, panjang, dan terasa lebih redup dari biasanya. Aku berhenti sejenak, menatap ke depan. Hutan di hadapanku terlihat lebih dalam dari yang kuingat. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya hari itu, aku merasa mungkin aku memang datang sedikit terlalu sore. Langkah kakiku semakin dalam memasuki hutan. Jalan setapak yang tadi masih jelas,
perlahan mulai tertutup semak dan akar yang menjalar kemana-mana. Cahaya matahari yang tersisa menembus di sela-sela daun, tapi tidak lagi hangat. Warnanya pucat, seperti kehilangan tenaga. Awalnya, semua masih terasa biasa. Suara burung sesekali terdengar, angin menggerakkan daun, dan ranting kecil patah saat aku menginjaknya. Tapi semakin lama aku berjalan, suara-suara itu mulai berkurang. Burang-burang yang tadi bersahutan mendadak menghilang. Tidak ada suara kepakan sayap, tidak ada kicauan, yang tersisa hanya suara jangkrik. Tapi anehnya, iramanya tidak teratur. Kadang terlalu cepat, kadang berhenti tiba-tiba, lalu muncul lagi dari arah yang berbeda. Aku berhenti sejenak. Entah kenapa, rasanya seperti ada yang memperhatikan. Perasaan itu datang pelan, tidak langsung menakutkan, tapi cukup membuat tengkuk terasa dingin. Aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, hanya pepohonan yang berdiri rapat, diam tanpa gerak. Mungkin cuma perasaan, gumamku pelan. Aku mencoba melanjutkan langkah, meski kini setiap suara kecil terasa lebih jelas. Gesekan daun, ranting jatuh, bahkan napasku sendiri terdengar asing di telinga. Semakin jauh, hutan terasa berbeda. Aku mengenal jalur ini, atau setidaknya pernah melewatinya beberapa kali. Tapi sore ini, semuanya seperti sedikit berubah. Pohon-pohon terlihat lebih rapat, tanah terasa lebih lembab, dan udara lebih berat. Lalu, aku melihatnya. Sebuah pohon petai besar menjulang di depanku. Batangnya tinggi dan lurus, dengan kabang-kabang yang penuh polong menggantung. Bahkan dari bawah pun, aku bisa mencium aroma khas petai yang samar terbawa angin. Ini jenis yang bagus, tua, padat, dan pasti laku keras di pasar. Ini dia, bisikku. Sedikit lega, aku mendekat dan meletakkan keranjang di tanah. Tanganku mulai memeriksa batang pohon, mencari pijakan yang bisa kupakai untuk memanjat. Tapi pohon ini lebih tinggi dari yang kukira. Permukaannya licin, dan cabangnya baru mulai jauh di atas. Aku mencoba sekali, memeluk batang dan menginjak tonjolan kecil, tapi kakiku langsung tergelincir. Aku mundur, mengusap tangan yang mulai kotor. Waktu terasa semakin sempit. Cahaya matahari sudah hampir habis, hanya menyisakan garis tipis di antara pepohonan. Aku menengadah ke atas. Polong-polongan petai bergoyang pelan tertiup angin. Jumlahnya banyak, terlalu sayang untuk ditinggalkan. Aku mencoba lagi. Kali ini lebih hati-hati, namun tetap saja sulit. Nafasku mulai berat, bukan hanya karena usaha, tapi juga karena perasaan aneh yang sejak tadi tidak hilang. Jangkrik kembali bersuara, kali ini lebih keras, seolah dekat, tapi saat ku cari sumbernya, tidak ada apa-apa. Lalu, tanpa sengaja, aku merasa sesuatu bergerak di sudut pandangku. Cepat, sangat cepat. Aku langsung menoleh, kosong. Hanya batang pohon dan bayangan daun yang bergoyang pelan. Aku menelan ludah. Dadaku mulai terasa tidak nyaman. Perasaan diawasi itu kini lebih jelas. Bukan lagi sekadar dugaan. Aku mencoba menenangkan diri. Kumahut, biasa saja, kataku pelan. Meski suaraku sendiri terdengar tidak yakin. Angin berhembus lagi. Tapi kali ini terasa lebih dingin. Membawa aroma tanah basah yang lebih kuat. Bercampur dengan bau petai yang anehnya semakin tajam. Aku menatap ke atas sekali lagi. Lalu ke sekeliling, gelap mulai turun. Aku tahu, memanjat sekarang terlalu berisiko. Tapi kembali tanpa membawa apa-apa juga bukan pilihan mudah. Aku berdiri diam beberapa detik, mencoba memutuskan, dan di saat itulah, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa seolah aku tidak sendirian di bawah pohon itu. Aku masih berdiri di bawah pohon petai itu, ketika suara pertama hujan jatuh terdengar. Pelan, satu tetes, lalu dua. Kemudian, tanpa peringatan, air turun deras seperti ditumpahkan dari langit. Aku refleks mundur, meraih keranjang dan mencoba mencari tempat berteduh seadanya. Dalam hitungan detik, tanah di sekelilingku berubah licin. Daun-daun basah menempel di kaki, dan udara yang tadi dingin kini terasa lebih menusuk. Kenapa sekarang? Gumamku pelan. Hujan di hutan tidak seperti di kampung. Suaranya lebih rapat, lebih berat. Air jatuh menembus daun, mengenai tanah, batang pohon, dan tubuhku dari berbagai arah. Pandangan pun mulai terbatas. Jarak beberapa meter saja sudah terlihat samar. Aku memutuskan untuk pulang,
Dengan cepat, aku mencoba mengingat arah datang tadi. Seharusnya lurus ke belakang, lalu sedikit ke kiri, mengikuti jalur kecil. Tapi saat aku berbalik, yang kulihat hanya deretan pohon yang sama. Aku melangkah, mencoba yakin dengan ingatanku. Namun semakin jauh aku berjalan, semakin terasa asing. Tidak ada tanda jalan setapak. Tidak ada jejak yang bisa dikenali. Hanya tanah, akar, dan bayangan gelap yang bercampur oleh hujan. Aku berhenti. Dadaku mulai terasa sesak, bukan karena lelah, tapi karena kebingungan yang perlahan berubah jadi takut. Ini tadi lewat mana, bisikku. Aku mencoba kembali ke arah semula, tapi langkahku terasa seperti berputar. Setiap pohon tampak sama. Setiap jalur terasa seperti pernah dilewati, tapi juga tidak. Hujan semakin deras. Air mengalir di sela-sela tanah, membentuk jalur kecil yang membuat kakiku beberapa kali hampir terpeleset. Aku mulai berjalan lebih cepat, hampir berlari, tapi itu justru membuatku semakin kehilangan arah. Lalu, di tengah suara hujan yang berat itu, aku melihat sesuatu samar. Di antara pepohonan, ada bentuk yang tidak seperti batang atau daun. Garisnya lurus, berdiri tegak, seperti bangunan. Aku menyipitkan mata, mencoba memastikan. Kilatan cahaya dari langit yang tertutup awan sesaat membantu, memperjelas sebuah rumah. Aku terdiam. Di tengah hutan yang selama ini ku kenal, hanya berisi pohon dan semak. Berdiri sebuah rumah panggung sederhana, tidak besar, terbuat dari kayu, dengan atap yang tampak tua. Lampu redup terlihat menyala dari dalam. Kekuningan, hangat di tengah gelap dan hujan. Untuk beberapa saat, aku hanya berdiri, ragu. Tidak pernah ada cerita tentang rumah di bagian hutan ini. Setidaknya, tidak yang pernah ku dengar dengan jelas. Tapi saat itu dingin dan basah, membuatku tidak banyak berpikir. Aku mendekat perlahan. Setiap langkah terasa berat, entah karena tanah yang licin atau karena perasaan yang sulit dijelaskan. Suara hujan di atas atap rumah terdengar lebih jelas saat aku semakin dekat. Tangga kayu kecil terlihat di depan. Tidak ada pagar, tidak ada tanda kehidupan di luar. Selain lampu yang menyala, aku berdiri di bawahnya, menatap ke atas. Aneh, tapi rumah itu terasa seperti menunggu. Aku mengangkat tangan, ragu sejenak, lalu mengetuk pelan. Tok, tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Tok, tok. Beberapa detik berlalu, hanya suara hujan yang menjawab. Lalu, dari dalam, terdengar langkah pelan, sangat pelan. Seperti seseorang berjalan tanpa ingin terdengar. Tanganku masih berada di pintu saat suara itu berhenti tepat di baliknya. Dan sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, pintu itu terbuka perlahan dari dalam. Pintu itu terbuka perlahan, menimbulkan bunyi kayu yang berderit pelan. Di baliknya, berdiri seorang perempuan tua. Wajahnya tidak terlalu jelas, karena cahaya lampu di dalam lebih redup daripada yang kulihat dari luar. Tapi sorot matanya terasa lembut. Hujan deras. Ya, katanya pelan. Aku mengangguk, sedikit kaku. Iya, Bu, saya tersesat. Perempuan itu membuka pintu lebih lebar. Mesuk, jangan berdiri di luar. Aku sempat ragu, tapi dingin yang mulai meresap sampai ke tulang membuatku tidak banyak berpikir. Aku naik ke tangga kayu dan masuk ke dalam rumah itu. Begitu melangkah masuk, suasana langsung berubah, hangat. Bukan hanya karena tidak ada hujan, tapi seperti ada sesuatu yang membuat udara di dalam terasa lebih nyaman. Lantainya dari papan kayu, bersih, dengan tikar tergelar rapi. Lampu minyak tergantung di tengah ruangan, cahayanya kuning lembut. Duduk, kata si ibu sambil menunjuk tikar. Aku menuruti. Keranjang ku taruh di samping, parang tetap kuselipkan di pinggang. Entah kenapa, aku merasa tidak perlu melepasnya. Perempuan itu berjalan ke arah dapur kecil di belakang. Langkahnya pelan, hampir tidak bersuara. Aku memperhatikan sekeliling. Rumah ini sederhana, tapi terasa terawat. Tidak ada debu, tidak ada barang berantakan. Namun, ada satu hal yang langsung kusadari. Aroma petai, kuat siolialah, baru saja dimasak atau dipetik dalam jumlah banyak. Padahal aku belum melihat satupun petai di dalam rumah ini. Aku menarik napas pelan. Bau itu terasa aneh, bukan busuk, tapi terlalu tajam untuk sekadar sisa masakan. Minum dulu. Suara si ibu membuatku menoleh. Ia membawa secangkir teh panas,
dan meletakkannya di depanku. Uapnya naik pelan, membawa aroma manis yang menenangkan. "Terima kasih, Bu," kataku. Ia hanya tersenyum tipis, lalu kembali ke dapur. Tak lama kemudian, ia datang lagi dengan sepiring nasi dan lauk sederhana. Ada sayur, sedikit ikan, dan sambal. "Dimakan saja, biar hangat," ujarnya. Aku tidak menolak. Perutku memang mulai lapar sejak tadi siang. Aku mengambil sendok dan mulai makan perlahan. Anehnya, rasanya enak. Hangatnya menyebar ke seluruh tubuh, mengusir dingin yang tadi terasa menusuk. Namun, saat aku hendak menyuap lagi, aku melihat sesuatu yang membuat gerakanku berhenti. Si ibu berdiri di sudut ruangan, membelakangiku. Ia tidak bergerak, hanya berdiri diam menghadap sudut kosong di dekat dinding bambu. Lalu, dengan suara sangat pelan, ia berbisik. Aku tidak bisa mendengar jelas kata-katanya. Seperti gumaman yang ditahan, hampir tidak terdengar di antara suara hujan yang masih turun di luar. Beberapa detik kemudian, ia mengangguk pelan, seolah ada yang menjawab. Lalu ia berbalik, kembali menatapku dengan senyum yang sama seperti tadi. "Silakan dilanjutkan makannya," katanya tenang. Aku menatapnya sebentar, lalu kembali ke piring, mencoba menganggap itu hal biasa. Mungkin memang kebiasaan orang tua di sini, batinku. Tapi perasaan aneh itu kembali muncul. Aku melirik ke arah sudut tempat ia tadi berdiri. Kosong, hanya dinding anyaman bambu yang diam. Dengan bayangan lampu yang bergoyang pelan, aku menghela napas, mencoba menenangkan diri. Hangatnya rumah ini membuat rasa takut itu tidak terlalu kuat. Bahkan, perlahan, aku mulai merasa lebih tenang. Mungkin memang tidak ada apa-apa. Mungkin ini hanya rumah biasa yang kebetulan kutemukan saat tersesat. Namun, di balik rasa nyaman itu, ada sesuatu yang tidak bisa kujelaskan, seperti ada yang ikut, memperhatikan. Bukan dari luar, tapi dari dalam rumah ini sendiri. Aku mencoba kembali fokus pada makanan di depanku. Sendok kuangkat pelan, nasi masih hangat, rasanya tetap enak. Tapi, entah kenapa, setiap suapan kini terasa lebih berat. Perasaan itu tidak hilang, justru semakin jelas. Seperti ada yang ikut duduk di dekatku, memperhatikan setiap gerakanku. Aku menarik napas perlahan, berusaha tetap tenang. Cuma perasaan, gumamku dalam hati. Namun, mataku tanpa sadar kembali melirik ke arah sudut. Ruangan tempat si ibu tadi berdiri, kosong, tetap kosong. Tapi saat aku tidak menatap langsung, ada sesuatu yang terasa bergerak di sana. Seperti bayangan tipis yang berpindah pelan mengikuti cahaya lampu minyak. Aku langsung menoleh lebih cepat. Tidak ada apa-apa, hanya dinding anyaman bambu dengan garis-garis bayangan yang diam. Aku menahan napas beberapa detik, lalu kembali menunduk. Tangan kiriku menggenggam sendok sedikit lebih erat. Kenapa berhenti? Suara si ibu terdengar lembut dari samping. Aku sedikit terkejut, tidak sadar sejak kapan ia sudah duduk di dekatku. "Tidak apa-apa, Bu, cuma capek," jawabku singkat. Ia tersenyum tipis. Matanya menatapku lama, terlalu lama untuk sekadar perhatian biasa. "Kalau capek, makan yang banyak. Biar kuat," katanya pelan. Aku mengangguk, lalu mencoba melanjutkan makan. Namun kini aku mulai sadar ada yang tidak biasa. Tidak ada suara lain di dalam rumah ini. Tidak ada suara napas selain milikku. Tidak ada suara pergerakan kain atau langkah kecil atau apapun yang biasanya terdengar saat seseorang berada dekat kita. Padahal si ibu ada di situ, sangat dekat. Aku menelan nasi dengan pelan, lalu tanpa sadar kembali melirik ke dinding bambu di depan. Kali ini aku melihatnya samar, seperti bayangan seseorang, tapi bentuknya tidak utuh. Hanya garis gelap yang memanjang, bergerak sangat pelan. Aku membeku. Bayangan itu tidak berasal dari tubuhku, tidak juga dari si ibu, karena arah cahaya lampu membuat bayangan kami jatuh ke sisi lain. Jadi, itu bayangan siapa? Aku mencoba menatapnya lebih lama, dan seperti yang tadi, kurasakan bayangan itu berhenti. Diam, seolah tidak ingin terlihat. Aku menahan napas, lalu perlahan mengalihkan pandangan ke arah lain. Beberapa detik berlalu, dan di sudut mataku, bayangan itu bergerak lagi. Lebih dekat, aku langsung menoleh. Cepat, kosong, tidak ada apa-apa. Jantungku mulai berdetak lebih kencang. Keringat dingin muncul di telapak tangan. Meski udara di dalam rumah terasa hangat, aku menoleh ke arah si ibu.
Ia masih duduk di sana, tersenyum seperti tadi. Tidak ada perubahan di wajahnya. "Kenapa?" tanyanya pelan. Aku menggeleng cepat. Tidak apa-apa." Ia tidak langsung menjawab, hanya menatapku, lalu perlahan berdiri. "Aku ke belakang sebentar," katanya. Aku hanya mengangguk. Langkahnya kembali pelan, hampir tanpa suara, menghilang ke arah dapur. Kini aku sendirian. Atau setidaknya aku berharap begitu. Aku menatap ke sekeliling. Rumah itu tetap sama, hangat, tenang. Tapi ketenangan itu kini terasa salah. Seperti bukan ketenangan yang seharusnya. Aku menelan ludah, lalu tanpa sadar kembali melirik ke dinding bambu. Dan kali ini bayangan itu tidak lagi samar, lebih jelas, lebih besar. Seperti ada seseorang berdiri sangat dekat di belakangku. Aku langsung berbalik, cepat, terlalu cepat. Namun tetap tidak ada siapa-siapa, hanya ruang kosong dan suara hujan yang perlahan mulai mereda di luar. Aku duduk diam, tidak berani bergerak. Dan untuk pertama kalinya sejak masuk ke rumah ini, aku benar-benar merasa aku sedang tidak sendirian. Malam turun tanpa terasa. Aku tidak tahu pasti kapan hujan benar-benar berhenti. Yang jelas, setelah beberapa lama duduk dengan perasaan tidak menentu, suasana di luar rumah berubah menjadi gelap pekat. Tidak ada lagi cahaya sisa senja. Tidak ada suara air jatuh. Semuanya tiba-tiba sunyi. Terlalu sunyi. Tidur saja dulu. Suara si ibu muncul dari arah dapur. Entah sejak kapan ia kembali. Besok pagi baru lanjut. Ia sudah berdiri di sana, membawa selembar tikar dan kain tipis. Aku mengangguk pelan, meski sebenarnya tidak terlalu ingin tidur. Tapi tubuhku memang lelah. Dan mungkin, pikirku, semua ini hanya karena aku terlalu capek. Ia menggelar tikar di sudut ruangan, tempat yang tidak jauh dari dinding bambu yang sejak tadi membuatku gelisah. "Di sini saja." "Hangat," katanya. Aku tidak membantah. Aku berbaring perlahan, masih dengan pakaian basah yang mulai mengering. Mataku menatap langit-langit rumah yang gelap, hanya diterangi lampu minyak yang mulai redup. Si ibu tidak terlihat lagi. Mungkin kembali ke belakang. Aku menarik napas panjang. Sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin, tidak ada suara daun. Padahal ini hutan. Seharusnya malam di hutan tidak pernah benar-benar diam. Aku memejamkan mata, mencoba tidur beberapa shot. Tidak terjadi apa-apa. Lalu krek, suara pelan, seperti kayu diinjak. Aku membuka mata, diam. Aku menahan napas, mencoba memastikan apakah itu hanya suara rumah yang bergerak karena udara. Beberapa detik berlalu, tidak ada apa-apa. Aku memejamkan mata lagi. Krek lebih jelas dari arah belakangku. Aku langsung duduk. Jantungku berdetak cepat. Aku menoleh ke arah suara. Gelap, hanya bayangan dinding dan lantai kayu yang tidak bergerak. "Bu," panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Aku berdiri perlahan. Kaki terasa berat, tapi aku tetap melangkah. 1 langkah, 2 langkah. Aku mencoba mendekat ke arah dapur, tempat terakhir kali melihat si ibu. "Bu," panggilku lagi, sedikit lebih keras. Tetap tidak ada jawaban. Aku berhenti di tengah ruangan. Dan di saat itulah aku mendengarnya. Langkah pelan, bukan dari depan, tapi dari belakangku. Aku membeku. Aku tidak langsung menoleh. Langkah itu berhenti. Sangat pelan terdengar suara. Nak bisikan, lemah, seperti suara yang tertahan di tenggorokan. Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa kering. Nak lebih jelas memanggil, tapi bukan suara si ibu. Aku memberanikan diri menoleh. Cepat, kosong, tidak ada siapa-siapa. Aku mundur 1 langkah. Nafasku mulai tidak teratur. Siapa? Suaraku hampir tidak terdengar. Tidak ada jawaban. Aku berdiri diam, mencoba mendengar lebih jelas. Dan lagi langkah, sekarang dari samping aku. Langsung menoleh, tetap kosong. Seolah suara itu berpindah-pindah mengelilingiku. Mundur lagi sampai punggungku hampir menyentuh dinding bambu. Lalu, dari dekat sekali tepat di belakang telingaku pulang, aku tersentak. Langsung berbalik. Tidak ada apa-apa. Tapi hawa di belakangku terasa dingin, sangat dingin. Berbeda dengan hangatnya rumah ini.
Aku berdiri terpaku, tidak berani bergerak, tidak berani bersuara. Beberapa saat kemudian, semuanya kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku perlahan kembali ketika duduk dengan tubuh tegang, mataku terbuka lebar, menatap ke segala arah. Aku tidak tahu harus percaya apa lagi. Yang jelas, rumah ini tidak lagi terasa hangat seperti sebelumnya, dan malam itu terasa sangat panjang. Aku tidak tidur sampai pagi. Aku tidak ingat kapan tepatnya malam itu berakhir. Yang jelas, aku masih duduk di atas tikar saat cahaya mulai masuk perlahan dari sela-sela dinding bambu. Bukan cahaya terang, tapi cukup untuk membuat bayangan di dalam rumah memudar. Pagi, atau setidaknya aku berharap begitu. Tubuhku terasa kaku, mata perih karena tidak benar-benar tidur. Suasana sudah tidak sesunyi tadi malam, tapi tetap aneh. Tidak ada suara ayam, tidak ada suara burung pagi yang biasanya ramai. Aku menoleh ke sekeliling. Rumah itu masih sama. Lampu minyak sudah padam, tikar masih tergelar. Tapi si ibu tidak terlihat, Bu. Panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Aku berdiri perlahan. Kaki terasa sedikit gemetar. Entah karena lelah atau karena sesuatu yang belum hilang dari malam tadi. Bu, saya pamit, kataku lagi. Sedikit lebih keras. Tetap tidak ada suara. Aku melangkah ke arah dapur. Kosong. Tidak ada orang. Tidak ada bekas masakan. Tidak ada api. Bahkan tidak ada peralatan yang terlihat dipakai. Seperti tidak pernah ada aktivitas di sana. Aku berhenti di ambang dapur, menatap sekeliling dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Lalu aku memutuskan untuk pergi. Tanpa menunggu lagi, aku kembali ke ruang depan, meraih keranjangku, lalu berjalan menuju pintu. Tanganku sempat menyentuh kayu pintu yang terasa dingin. Berbeda dengan tadi malam, aku membuka pintu perlahan. Cahaya langsung menyambut, tapi bukan itu yang membuatku diam, melainkan apa yang kulihat di luar. Tidak ada rumah lain, tidak ada halaman, tidak ada tangga. Aku berdiri di atas ketinggian. Aku menunduk perlahan. Jantungku langsung berdegup keras. Di bawah kakiku bukan tanah, melainkan batang pohon besar, tinggi, kasar. Aku langsung mundur satu langkah, hampir kehilangan keseimbangan. Nafasku memburu, kepalaku terasa kosong. Aku menoleh ke belakang. Tidak ada pintu, tidak ada dinding, tidak ada rumah. Aku berdiri di atas cabang pohon petai tinggi. Sekoli angin pagi berhembus pelan, menggoyangkan daun di sekelilingku. Cahaya matahari menembus di antara cabang, memperlihatkan hutan yang luas di bawah. Tidak mungkin, gumamku pelan. Aku memutar tubuh, mencoba memahami apa yang terjadi. Semalam, aku berada di dalam rumah. Aku berbicara, aku makan, aku tidur. Tapi sekarang tidak ada apa-apa, hanya pohon, hanya hutan. Tanganku terasa aneh. Aku menatap ke bawah. Masih ada sisa makanan di genggamanku. Nasi yang tadi malam ku makan, namun warnanya berubah kecoklatan, lembek. Dan saat aku membuka, telapak tangan sepenuhnya itu bukan nasi, lagi tanah bercampur daun busuk. Aku langsung melemparkannya dengan refleks. Nafasku semakin tidak teratur. Aroma yang keluar dari tanganku menusuk bukan lagi aroma makanan, tapi bau lembab seperti sesuatu yang sudah lama membusuk. Aku mundur lagi, mencoba mencari pegangan. Kakiku hampir terpeleset. Baru saat itu aku sadar aku berada di posisi yang sangat tinggi. Sedikit saja salah langkah, aku bisa jatuh. Aku memeluk batang pohon, mencoba menenangkan diri. Jantungku berdetak sangat cepat. Turun, harus turun, bisikku berulang. Dengan tangan gemetar, aku mulai mencari pijakan. Cabang-cabang pohon terasa lebih kasar dari yang kuingat semalam. Tidak ada jejak tangga, tidak ada apapun yang menunjukkan aku pernah naik ke sini. Aku turun perlahan, hati-hati, menahan napas di setiap gerakan. Setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, akhirnya kakiku menyentuh tanah. Aku langsung terduduk, tubuhku lemas. Aku menatap ke atas. Pohon petai itu berdiri tegak, sama seperti yang kulihat kemarin sore. Tidak ada rumah, tidak pernah ada. Angin berhembus pelan, daun-daun bergesekan, dan untuk sesaat aku merasa seperti mendengar sesuatu sangat pelan
hampir tidak terdengar, seperti suara seorang perempuan memanggil dari atas. Aku langsung menutup telinga, tidak berani mendengarkan lebih jelas. Dan saat itu juga, aku tahu apapun yang terjadi semalam bukan sekadar mimpi. Aku tidak ingat jelas bagaimana akhirnya aku bisa kembali ke kampung hari itu. Yang kuingat hanya berjalan, terus berjalan, tanpa benar-benar melihat arah. Kakiku seperti tahu jalan pulang sendiri, sementara pikiranku masih tertinggal di atas pohon petai itu. Saat pertama kali melihat rumahku dari kejauhan, ada rasa lega, tapi juga aneh. Seperti sesuatu dalam diriku tidak ikut kembali. Istriku langsung menghampiri saat aku tiba. "Kamu dari mana saja?" Suaranya terdengar cemas. Sudah hampir malam. Aku hanya menggeleng pelan. Tidak tahu harus menjelaskan apa. Aku tersesat, jawabku singkat. Ia tidak banyak bertanya lagi. Mungkin karena melihat wajahku yang tidak seperti biasanya. Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasa. Aku kembali ke rutinitas, membantu di rumah, sesekali ke pasar. Tapi ada sesuatu yang berubah. Aku sering melamun, kadang duduk lama tanpa sadar, menatap ke arah hutan di ujung kampung. Tidak memikirkan apa-apa, tapi juga tidak benar-benar kosong. "Kenapa?" istriku pernah bertanya. Aku hanya menjawab, "Tidak apa-apa." Padahal ada yang terasa berbeda, terutama saat aku mencium bau petai. Awalnya hanya samar, saat melewati lapak di pasar, atau saat tetangga memasak. Aroma itu tiba-tiba terasa lebih kuat dari biasanya. Dan bersamaan dengan itu aku mulai mendengar suara pelan, hampir seperti angin. Nah, aku langsung menoleh setiap kali itu terjadi. Tapi tidak pernah ada siapa-siapa. Aku mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya sisa ketakutan dari kejadian di hutan. Namun suara itu tidak hilang. Justru semakin sering muncul. Suatu malam, istriku memasak petai untuk makan malam. Sudah lama aku tidak menyentuhnya sejak kejadian itu. Tapi kali ini aku mencoba biasa saja. Aku duduk, mengambil sedikit, lalu mulai makan. Rasanya tetap sama seperti dulu, henggot. Familiar, tapi baru 2 suapan. Tubuhku langsung kaku. Aroma itu berubah menjadi lebih tajam, lebih dalam. Dan di saat yang sama pulang sendoku terhenti. Udara, suara itu jelas, sangat dekat. Seolah ada yang berbisik tepat di sampingku. Aku menoleh. "Cepat, kosong." "Iya, kenapa?" tanya istriku. Aku menggeleng pelan, meski jantungku mulai berdetak cepat. Sejak hari itu, semuanya semakin jelas. Setiap kali aku mencium petai, suara itu selalu datang. Kadang hanya memanggil, kadang seperti membujuk, kadang terdengar seperti rindu. Dan yang paling aneh, suara itu selalu terasa hangat, tidak menakutkan seperti yang seharusnya, justru membuatku ingin mendekat. Aku mulai sering keluar rumah saat sore. Awalnya hanya duduk di depan, menatap jalan, lalu perlahan kakiku mulai melangkah lebih jauh, mendekati ujung kampung, tempat di mana jalan kecil menuju hutan dimulai. Aku berdiri di sana, menatap ke dalam. Setiap kali, dan setiap kali juga suara itu kembali terdengar. Nak pulang, aku tidak tahu kenapa kata itu terasa begitu berat, seperti memang ditujukan untukku. Seperti aku memang seharusnya kembali. Suatu senja, tanpa banyak berpikir, aku melangkah masuk. 1 langkah, lalu 1 lagi. Langkahku pelan, tapi pasti. Di belakang, suara kampung perlahan menghilang. Di depan, hutan mulai menyambut dengan bayangan panjang dan udara yang dingin. Aku tidak menoleh lagi, tidak ragu, seolah sudah tahu kemana harus pergi. Dan jauh di dalam, suara itu terdengar lebih jelas dari sebelumnya, lebih dekat, lebih nyata, menunggu. Aku terus berjalan menuju tempat yang entah kenapa terasa seperti rumah.